Selamat siang Bu Sulasmi. Selamat siang Bulan. Apa kabar Bu hari ini? Baik, baik. Bu gimana kabar? Iya, saya juga alhamdulillah baik Bu ya. Ibu Sulasmi, mohon izin pada kesempatan ini saya melakukan supervisi aktivitas coaching dari Bu Sulasmi. Bersedia Ibu nggih? Iya Bu. Bersedia. Nggih. Ibu Sulasmi, pada kesempatan ini saya akan mengamati atau mengobservasi kegiatan coaching yang Ibu lakukan. Pada kesempatan ini saya ingin bertanya kepada Ibu berkaitan dengan apa yang mungkin bisa saya bantu untuk mengembangkan kompetensi yang Ibu Sulasmi harapkan dari sesi supervisi ini. Ya, baik Bu, untuk kegiatan coaching ini mungkin kompetensi yang masih harus saya kembangkan di sini adalah bagaimana saya bisa menjadi pendengar aktif ya untuk coach saya, sehingga apa yang disampaikan sama coach saya bisa mengambil kata-kata kunci yang bisa nantinya saya mengajukan pertanyaan berbobot untuk menemukan penyelesaian dari permasalahan yang coach saya hadapi. Jadi intinya kompetensi yang perlu saya kembangkan itu ada di mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Seperti itu sih Bu. Bu Sulasmi. Namun sebelum kita lanjut, yang sudah mengirimkan rubrik ya Bu ya, rubrik penilaian berkaitan dengan aktivitas supervisi kita, berkaitan juga dengan tiga kompetensi yang akan diobservasi seperti tadi, yaitu mendengarkan dengan aktif, kemudian merumuskan pertanyaan berbobot dan memberdayakan. Oke, Bu sudah siap? Sudah Bu, dari apa yang Ibu berikan sebelumnya tentang rubriknya saya sudah coba pelajari dan saya akan mencoba melaksanakan kegiatan coaching sesuai dengan rubriknya dan bisa memenuhi apa yang menjadi tagihannya tersebut. Seperti itu. Pada poin itu merupakan saya amati atau observasi berkaitan dengan aktivitas coaching yang Bu Sulasmi lakukan. Jadi selanjutnya bagaimana kira-kira penilaian Ibu sendiri berkaitan dengan bagian atau kompetensi ini yang akan kita kembangkan, Ibu? Bisa diulang Bu? Bagaimana penilaian Ibu sendiri terhadap apa yang akan kita kembangkan ini berkaitan dengan mendengar aktif dan merumuskan pertanyaan berbobot? Ya, kalau menurut saya kemampuan saya di situ tuh masih sangat-sangat memerlukan arahan yang masih banyak perlu perbaikan karena menurut saya kemampuan saya di situ masih sangat-sangat kurang. Jadi saya mohon nanti Ibu sebagai supervisi saya memberikan saya arahan sehingga saya bisa mengembangkan lebih baik lagi kemampuan yang pertanyaan berbobot dan juga mendengarkan aktif. Seperti itu Bu. Baik, selanjutnya apa harapan dari Ibu berkaitan dengan ini atau kegiatan seperti ini? Ya, harapan saya saya mendapatkan banyak tuntunan dari Ibu sebagai supervisi saya, mendapatkan banyak masukan untuk umpan balik untuk perbaikan kompetensi saya di dua bidang tersebut. Seperti itu. Ini luar biasa semangatnya Bu Sulasmi. Semoga apa yang menjadi harapan kita bisa manfaatkan bersama atau kondisikan bersama ini. Baik, mungkin ini pembicaraan supervisi yang bisa saya fasilitasi. Selanjutnya saya akan mengamati atau melakukan observasi atas kegiatan coaching yang Ibu Sulasmi lakukan. Bisa Ibu nih? Baik Bu. Oke, selanjutnya saya silakan kepada
Bu Sulasmi selaku coach. Oke, silakan. Ya. Terima kasih Bu Ulan. Ya, baik Bu Ulan dan Bu Prima, hari ini kegiatan coachingnya akan saya mulai. Bu Prima siap ya? Siap Bu. Ya, gimana kabarnya Bu Ulan hari ini? Dengan Bu Prima ya. Bu Prima gimana kabarnya hari ini? Ya, hari ini baik Bu. Bagaimana Ibu? Bagaimana kabarnya? Ya, baik juga, sehat ya. Semoga Bu Prima juga selalu diberikan kesehatan, dilancarkan setiap kegiatannya ya. Oke, untuk hari ini apa nih yang mau disampaikan ke saya terkait dengan ya perbincangan kita hari ini, akan ya kedepannya berbincang-bincang untuk membahas sesuatu hal yang mungkin ingin Bu Prima sampaikan ke saya. Oke, silakan Bu Prima. Baik Bu. Ya, terima kasih Bu. Jadi untuk hari ini saya akan menyampaikan terkait dengan kendala yang saya hadapi ketika saat pembelajaran, yaitu kurangnya konsentrasi siswa pada saat jam pembelajaran terakhir. Demikian Bu. Konsentrasi siswa pada saat jam pelajaran terakhir Bu ya. Bu Prima kalau ini ngajarnya pelajaran apa ya? Saya ngajar pelajaran agama Hindu Bu. Oke, jadi belajar agama Hindu di jam-jam terakhir mengganggu konsentrasi siswa ya. Konsentrasi yang bagaimana nih yang Bu Prima maksudkan yang dialami oleh siswa seperti itu? Baik Bu, jadi konsentrasi yang saya maksud yang dialami oleh siswa dari hasil pengamatan saya, yaitu siswa tidak fokus pada saat belajar ya, ketika sudah jam terakhir. Mungkin karena situasi atau kondisi, jadi siswa tersebut tidak secara aktif ya mengikuti proses pembelajaran tersebut. Mereka sering lain-lain dalam pembelajaran hari itu. Oke, berarti mereka pikirannya sudah kemana-mana ya. Oke, nah dari perbincangan kita hari ini, apa sih yang Bu Prima harapkan nanti dari apa yang Bu Prima sampaikan tadi? Nah, nantinya kita setelah berbincang-bincang, apa yang Bu Prima ingin capai dari perbincangan kita? Baik Bu, dari perbincangan ini ya yang ingin saya capai yaitu nanti adanya solusi ya dari kendala yang saya alami selama ini dalam proses mengajar di jam terakhir, yang konsentrasi siswa itu sudah berkurang mengikuti pembelajaran, dan juga nanti dengan berbincang-bincang ini saya dapat mendapatkan inspirasi ya dari Ibu untuk apa yang nanti bisa saya terapkan ke depannya. Oke, nah kalau apa inspirasinya sudah didapat, nanti setelah kita berbincang-bincang, harapannya apa nih ke depannya? Ya, untuk harapan ke depannya, saya berharap ya dengan adanya bincang-bincang dengan Ibu hari ini, semoga siswa yang saya ajar yang pembelajaran terakhir, mereka sepenuhnya bisa konsentrasi dalam menerima pembelajaran walaupun dipengaruhi oleh situasi dan kondisi pada saat itu. Oke, mudah-mudahan ya nanti apa yang menjadi harapan Bu Prima bisa terwujud. Oke, nah dari apa yang Bu Prima sampaikan tadi, permasalahan konsentrasi siswa dalam jam terakhir, kalau menurut Bu Prima apa sih penyebabnya ya? Kalau bisa kita cari dari kondisi siswa yang seperti itu. Baik Bu, jadi dari
pengamatan ya yang saya amati ketika saya mengajar, yaitu di jam terakhir, yaitu penyebabnya ya, mungkin ada beberapa penyebab. Yang pertama yaitu disebabkan karena situasi yang sudah siang ya. Jadi karena kalau sudah situasi siang, jadi siswa tersebut presentasinya sudah tidak fokus lagi. Dan itu juga ada yang ngantuk ya, ada yang ingin istirahat, ada yang sudah ingin bersantai di rumah ya, ada yang mungkin merasa lapar ya. Demikian Bu dari hasil pengamatan saya. Iya, jadi ada jadi penyebabnya atau banyak ya faktor yang mempengaruhi mereka seperti itu ya, karena mengantuk mungkin ya, karena udah siang, kemudian ada yang Bu Prima sampaikan, kemudian ada yang apa namanya, lapar ya, yang seperti itu ya. Ada lagi Bu yang kira-kira faktor penyebab lainnya? Faktor penyebabnya ya demikian saja Bu. Karena faktor selain itu juga dipengaruhi oleh faktor lingkungan mungkin Bu. Karena sudah siang, jadi karena di sekolah itu dekat dengan jalan raya, sehingga situasinya sudah ramai ya, siswa tersebut presentasinya sudah memudar. Demikian. Iya. Tapi kalau menurut Bu Prima, siswa yang berkonsentrasi itu bisa diukur dari apanya sih Bu? Ya baik Bu. Jadi menurut saya ya, siswa yang konsentrasi itu bisa saya ukur dari siswa tersebut mengikuti proses pembelajaran, di mana kalau siswa yang konsentrasi itu mereka ketika belajar itu selalu memberikan respon terhadap apa yang dipelajari pada hari itu. Nah, jadi kalau siswa yang tidak fokus, tidak konsentrasi, mereka sama sekali tidak memberikan respon terhadap apa yang diajarkan pada jam pembelajaran tersebut. Demikian Bu. Kalau ngasih respon itu contohnya gimana Bu? Bisa diberikan contoh nggak? Baik Bu. Nah, jadi contohnya ketika siswa tersebut memberikan respon ya, pada saat saya mengajar, misalnya ketika saya mengajukan pertanyaan terkait dengan materi yang dipelajari, mereka dengan aktif menyampaikan pendapatnya sendiri. Mereka merespon, menambahkan pendapat-pendapat yang mereka miliki. Nah, kalau siswa yang tidak konsentrasi, ketika ditanya mereka tidak akan menjawab apapun. Nah, jadi mereka akan kebingungan ketika ditanya untuk menyampaikan, diberikan kesempatan untuk menyampaikan apa yang dipelajari pada hari itu. Demikian Bu. Seperti itu ya Bu. Ya, kalau apa yang Bu Prima sampaikan tadi tentang penyebab siswa kurang konsentrasi itu dari siswa ya. Mungkin dari Bu Prima sendiri kira-kira faktor penyebab kita sebagai pendidik ya, mungkin kira-kira ada nggak yang menyebabkan konsentrasi siswa berkurang? Ya, baik Bu. Nah, selain faktor dari siswa, kalau saya refleksi kembali, ya mungkin juga disebabkan oleh faktor dari guru yang mengajar ya. Seperti saya mengajar dan terakhir, mungkin saya kurang memberikan metode pembelajaran yang menarik ya terhadap siswa, sehingga siswa tersebut konsentrasinya tidak fokus lagi ya. Kalau diberikan misalnya metode yang menarik ya, dengan berbagai macam seperti misalnya ada ice breaking, ada dengan pemberian menggunakan pembelajaran menggunakan IT, lalu mereka akan secara tidak langsung akan fokus pada pembelajaran dan tersebut.
Berarti selain faktor dari siswa itu sendiri, juga ada faktor dari kita sebagai pendidik, bagaimana kita merancang pembelajaran itu agar membuat siswa itu lebih fokus atau lebih konsentrasi, Bu ya. Seperti itu Bu Prima ya. Ya, oke. Nah, dari apa yang Bu Prima sampaikan, kira-kira apa yang mau dilakukan untuk mengembalikan konsentrasi siswa kita, khususnya pada jam akhir ya, seperti itu. Ya. Jadi mungkin yang nanti yang bisa saya lakukan untuk mengembalikan konsentrasi siswa pada saat jam pembelajaran terakhir, mungkin saya akan menerapkan atau memilih metode pembelajaran yang menarik, seperti misalnya dengan menggunakan IT ya, karena sekarang yang tren di dalam pendidikan itu adalah semua berbasis digital. Nah, dengan adanya digital, kemungkinan siswa akan senang dan tertarik ya untuk tetap fokus dalam mengikuti pembelajaran walaupun di jam terakhir yang sudah dipengaruhi oleh situasi dan kondisi. Ya, Bu. Selain itu, ada nggak Bu? Selain dengan pembelajaran dengan berbasis IT, ada nggak yang bisa dilakukan lagi? Selain berbasis IT, mungkin nanti akan saya selingi dengan melaksanakan ice breaking ya, dimana ice breaking tersebut ya bisa membangkitkan semangat siswa ya untuk konsentrasi dalam belajar. Yang misalnya mengantuk, kalau diberikan ice breaking pasti mengantuknya tersebut akan menjadi hilang atau berkurang ya, sehingga nantinya mereka bisa fokus untuk mengikuti pembelajaran. Oke Bu Prima, berarti untuk mengembalikan konsentrasi anak-anak, Bu Prima akan mengubah strategi mengajarnya, mungkin yang tadinya konvensional sekarang dengan berbasis IT ya. Kemudian menyelipkan juga ice breaking untuk merilekskan anak-anak sehingga mereka fokus lagi nanti setelah bisa ice breaking bersama-sama di kelas ya. Seperti itu Bu Prima ya. Oke ya Bu. Nah, dari rencana yang Bu Prima ini laksanakan, kapan kira-kira mau ditindaklanjuti ini rencananya? Baik Bu, dari rencana yang sudah saya rencanakan, saya akan segera untuk menindaklanjuti ya. Mungkin mulai minggu depan saya akan coba terapkan pembelajaran tersebut agar bisa membangkitkan segera ya, bisa membangkitkan semangat siswa dalam belajar, sehingga siswa tersebut menjadi fokus ya dalam mengikuti pembelajaran walaupun pembelajaran tersebut dilaksanakan pada saat jam terakhir. Oke Bu Prima. Nah, dari perencanaan yang sudah Bu Prima lakukan, ini akan Bu Prima segera eksekusi ya. Kira-kira harapan Bu Prima nanti setelah menerapkan berbasis IT, menerapkan ice breaking nanti di kelas, harapannya ke depan apa? Jadi harapan saya ya Bu, dengan menerapkan pembelajaran berbasis IT dan juga dengan ice breaking, saya berharap semoga siswa tersebut ya yang saya ajar di jam pelajaran terakhir tetap fokus dan konsentrasi pada pembelajaran, sehingga mereka bisa memahami apa yang dipelajari pada hari itu, dan pada saat yang pelajaran terakhir mereka tidak sia-sia untuk berada di kelas. Demikian juga. Oke, yang sudah luar biasa sekali ya Bu Prima ya. Jadi Bu Prima memiliki rencana yang walaupun tidak banyak, tapi saya yakin bisa mengembalikan konsentrasi untuk siswanya ke depan. Nah, dari pembincangan kita hari ini, apa yang Bu Prima bisa simpulkan?
Baik Bu, terima kasih dari perbincangan kita hari ini ya Bu ya. Yang dapat saya sampaikan nanti untuk mengembalikan konsentrasi siswa pada saat di jam pembelajaran terakhir agar tetap fokus, nanti saya akan menerapkan pembelajaran yang berbasis IT dan juga nanti dengan menyelipkan ice breaking pada saat di jam pembelajaran terakhir untuk memberikan motivasi dan semangat siswa untuk belajar sehingga siswa memahami apa yang dipelajari pada jam pembelajaran terakhir. Demikian Ibu. Oke Bu Prima, semoga apa yang Bu Prima harapkan nanti bisa terwujud Bu ya. Jadi anak-anak tetap semangat belajar pada jam-jam terakhir khususnya, dan tetap semangat belajar di jam berapapun ya, di jam berapapun. Jadi tidak harus kita mencari perbaikan di jam-jam terakhir saja. Jadi tetap semangat mereka di jam berapapun. Ya Ibu Prima, terima kasih untuk hari ini, dan saya berharap nanti ke depannya kita bisa tetap sharing ya untuk dukungan yang baru, dan semoga apa yang Bu Prima harapkan nanti bisa tercapai. Oke, baik Bu Prima, terima kasih banyak untuk hari ini. Terima kasih Bu ya. Sehat selalu ya. Oke Ya Bu, terima kasih Bu. Ya, terima. Ya. Baik bulan, demikian tadi praktek coaching saya dengan Bu Prima. Sekarang waktu saya kembalikan kepada Bu Ulan untuk proses selanjutnya. Silakan Bu Ulan. Oke. Luar biasa Bu Sulasmi. Luar biasa Bu, praktik coaching tadi saya amati prosesnya dari awal sampai akhir. Selanjutnya mungkin saya menyampaikan ya situasi yang di awal saya sampaikan untuk mengamati kemudian melakukan evaluasi. Pada tahap ini super teaching ya Bu Sulasmi. Sebelum saya lanjut, saya ingin tahu nih bagaimana perasaannya Bu Sulasmi setelah melewati sesi coaching tadi. Silakan Bu diceritakan. Perasaannya saya sangat senang sekali Bu bisa melakukan kegiatan coaching dengan Bu Prima, di mana saya bisa mengarahkan ya bagaimana Bu Prima mencari solusi atau mencari inspirasi untuk menyelesaikan permasalahan yang beliau hadapi. Kemudian ada selain perasaan senang, ya perasaan tegang dikit tuh karena diawasi sama Ibu Ulan. Jadi saya sedang diamati, jadi ada sedikit grogi juga, seperti itu Bu, jadi perasaan saya. Menurut Bu Sulasmi, bagaimana Ibu menilai sendiri performa tadi ketika melakukan coaching berkaitan dengan 3 kompetensi yang ingin dikembangkan, yaitu mendengarkan aktif, merumuskan kalimat berbobot, dan memberdayakan coach. Silakan. Ya, kalau dari saya Bu, dengan kegiatan coaching yang saya lakukan tadi, menurut saya masih banyak yang perlu saya perbaiki, walaupun tahapan-tahapan itu sudah berusaha saya jalani dan sesuai dengan rubrik yang diberikan. Jadi menurut saya masih banyak yang perlu saya kembangkan seperti itu. Apa yang membuat Ibu Sulasmi menilai demikian, Bu? Ya, karena untuk di pertanyaan berbobot saya masih perlu banyak menemukan kata-kata kunci di situ Bu. Walaupun tadi menurut saya sudah bisa saya mengarahkan, namun kata-kata yang spesifik masih perlu saya temukan dan saya kembangkan lagi seperti itu. Menemukan kata-kata spesifik untuk membuat pertanyaan berbobot, Bu Sulasmi. Nggih. Baik Ibu.
Mohon izin boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya? Ya, silakan Bu. Oke. Bu Sulasmi, setelah saya amati proses coaching yang Ibu lakukan tadi, saya pikir sudah mengena dari 3 kompetensi coaching yang disampaikan tadi, yaitu mendengarkan aktif, kemudian merumuskan kalimat berbobot, dan memberdayakan coaching. Bu Sulasmi tadi juga sudah bisa mengkondisikan agar situasi coaching lebih rileks, itu luar biasa Bu Sulasmi, karena ketika suasana rileks, kondusif dan nyaman, maka proses coaching akan bisa berjalan dengan maksimal. Tadi juga sempat Bu Sulasmi mendengarkan, saya sudah lihat Bu Sulasmi mendengarkan dengan aktif, sehingga kalimat-kalimat berbobot yang muncul itu memang berdasarkan dari pengalaman atau penyampaian dari coach berkaitan dengan permasalahan yang dihadapi. Berkaitan juga dengan bagaimana memberdayakan coach untuk menyelesaikan permasalahannya juga sudah berjalan. Tadi Bu Sulasmi saya lihat bagaimana menggali lebih jauh kondisi yang dihadapi oleh coach, kemudian kira-kira penyebabnya apa, dan selanjutnya menanyakan apa kira-kira yang bisa dilakukan untuk mengatasi hal tersebut. Namun sebagai masukan saya berkaitan hal itu, sesuai dengan permasalahan yang dihadapi oleh coach, mungkin lebih banyak pembicaraannya difokuskan kepada penyelesaian masalah dengan lebih banyak menggali hal-hal yang bisa coach lakukan untuk mengatasi permasalahan seperti tadi, konsentrasi saat mengajar, konsentrasi siswa saat mengajar belum maksimal. Namun selebihnya pertanyaan-pertanyaan tadi sudah mengarah ke sana untuk memberdayakan coach untuk menyelesaikan permasalahannya. Luar biasa Bu Sulasmi. Yang paling saya rasakan di situ adalah suasana rileks yang Ibu Sulasmi bangun, obrolan-obrolan kecil yang Ibu Sulasmi bangun itu dapat mempengaruhi proses coaching untuk menemukan solusi terbaik berkaitan dengan permasalahan yang dihadapi coach. Demikian penyampaian hasil pengamatan saya. Bagaimana Bu Sulasmi berkaitan dengan yang saya sampaikan tadi? Oke, terima kasih Bu Ulan untuk hasil pengamatannya Bu Ulan. Ya, yang saya rasakan juga saya berusaha ya Bu Ulan, bagaimana coach saya biar nyaman saya coaching seperti itu, biar tidak tegang walaupun saya sendiri tegang. Seperti itu Bu. Jadi terima kasih banyak dari saya, menjadi motivasi saya untuk menjadi lebih baik ya, terutama di kompetensi coaching itu sendiri, dari mendengarkan aktif sampai memberdayakan coach saya sendiri. Seperti itu Bu. Bu Sulasmi, berkaitan dengan aktivitas seperti ini, dari diskusi yang sudah kita lakukan tadi, apa yang sudah terbayang akan Ibu lakukan untuk meningkatkan lagi performan coaching Ibu di area ini, pengembangan ini? Ya, untuk yang mungkin lebih saya bisa kembangkan lagi, ya seperti tadi Bu, mengajukan pertanyaan berbobot, kemudian mendengarkan aktif, ketiganya ya Bu ya, ketiga kompetensi ini harus saya pelajari lebih lanjut, khususnya di memberdayakan coach ya. Di situ juga saya harus banyak belajar bagaimana saya menggali ide-ide dari coach biar dia sendiri mampu mencari solusi dari permasalahan yang dia hadapi, seperti itu Bu. Jadi ketiga kompetensi itu akan terus saya kembangkan, ya tentunya dengan motivasi dan arahan dari Ibu sebagai supervisor saya, seperti itu. Oke. Luar biasa Bu Sulasmi berkaitan dengan kompetensi
coaching ini, alur Tirta juga sudah berjalan. Tadi saya mengingatkan kembali yang sudah berjalan tadi, alur Tirta, tujuan, identifikasi masalah dari coach, kemudian rencana aksi, dan tindak lanjut atau tanggung jawabnya juga sudah. Oke, Bu Sulas, mohon izin Tiang mencatat hasil supervisi ini dalam form supervisi akademik saya dulu ya. Siap Bu. Sebagai pertanyaan terakhir ini untuk Bu Sulasmi, bagaimana Ibu menyimpulkan atau meminta atau menyatakan apa yang sudah dipelajari dalam proses ini? Baik Bu, jadi yang bisa saya simpulkan dari kegiatan ini, suatu proses coaching itu memang kesuksesannya berawal dari coach itu sendiri ya. Bagaimana coach bisa mengarahkan coachingnya menemukan solusi dari permasalahannya sendiri. Jadi coach harus memiliki kompetensi ya, diantaranya yang mendengarkan aktif, mengajukan pertanyaan berbobot, yang terakhir bagaimana coach bisa memberdayakan potensi yang dimiliki oleh coach itu sendiri. Jadi kompetensi itu harus dimiliki oleh seorang coach untuk mencapai tujuan atau harapan yang ingin dicapai dari seorang coach seperti itu. Itu bisa saya simpulkan. Iya. Luar biasa Bu Sulasmi. Terima kasih atas waktunya karena sudah bersedia saya supervisi pada kesempatan hari ini. Semoga proses ini membawa manfaat untuk kita semua, khususnya Bu Sulasmi selaku coach untuk ke depan terus berproses melakukan coaching ya Ibu Sulasmi. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih Bu untuk masukan dan motivasinya. Terima kasih banyak. Ibu cukup sekian untuk kegiatan supervisi pada kali ini. Tadi pra supervisi sudah kita lalui, kemudian observasi sudah, dan tadi pasca supervisi juga sudah kita lalui dengan baik. Demikian Ibu untuk proses kali ini. Terima kasih banyak. Saya akhiri pertemuan ini dengan ucapan selamat siang. Ya, selamat siang Bu Ulan. Terima kasih. Oke.